أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا ب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, yang banyak. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, untuk menambahkan keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia, Allah, mengazab orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan juga orang-orang musyrik, yang laki-laki juga yang perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran, azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Agar kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di pagi dan sore hari. Quran Surah Al-Fath ayat 1 sampai dengan 9. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita, saudara yang paling indah suaranya, begitu agung suaranya, menusuk hati, menusuk jiwa kita. Semoga sahabat Mujamil Asbala ini dengan suaranya mampu menembus batin kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, dibacakan dengan begitu sangat merdu sekali, dan semoga ini benar-benar memberikan kita jalan agar kita berada di jalan hak. Terima kasih saudaraku Mujamil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya, dan kita yang mendengarkannya mudah-mudahan insya Allah mendapatkan pula keberkahan dari lantunan yang bacaan Al-Quran yang begitu sangat indah. Baik, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kebetulan kita langsung saja, karena mungkin guru kita sudah tampak terlihat mungkin di Zoom-nya, Bapak Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Saya tentunya harus menyapa beliau terlebih dahulu, barangkali sudah ada di Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
Oke. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis barangkali ya suaranya. Baik, kalau begitu saya harus menyapa terlebih dahulu Ustadz yang kita rindukan ini, Ustadz Abdul Somad LCMA barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tentunya begitu sangat bahagia Ustadz nih bisa menyapa Ustadz. Semoga Ustadz sehat Alhamdulillah. selalu. Amin. Amin. Perkenalkan saya Hendri, diamanahi oleh Al-Qasbah sebagai moderator barangkali Ustadz. Ini dari sekian kemarin nih saudara-saudara kita dari nan jauh di sana dari berbagai daerah ini ada sudah pertanyaan yang begitu panjang lebar nih. Tapi tentunya pertanyaan-pertanyaannya diselektif barangkali 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan-pertanyaan yang terbaik nanti akan mendapatkan bingkisan atau hadiah dari Al-Qasbah. Tapi tentunya barangkali sebelum mengupas dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen, barangkali Ustadz bisa memberikan sedikit petuah atau motivasi-motivasi kepada kita terkait dengan bagaimana Al-Quran ini berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada kita agar kita benar-benar dipandu oleh Al-Quran, hidup kita lebih indah, hidup kita lebih baik, hidup kita mungkin lebih terarah, lebih berguna. Tapi tentunya saja ini barangkali perlu mengupas atau pendalaman kajian yang begitu sangat indah dari Ustadz itu sendiri barangkali 10 atau 12 menit barangkali yang nanti akan dilanjutkan oleh sesi pertanyaan yang pertanyaannya sudah terkumpul di Instagram Al-Qasbah. Oke, barangkali kalau begitu kita langsung saja barangkali Ustadz untuk mengawali petua-petua dari Ustadz. Kami rindu akan petua Ustadz, kami rindu akan nasihat-nasihat Ustadz terkait bagaimana Al-Quran ini menjadi sebagai sebuah petunjuk dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, silakan Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana man unzila ilaihi al-Furqan wa ala alihi wa ashabihi wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Yang sama-sama kita hormati moderator kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Hendri, sahabat-sahabat di Al-Qasbah. Tak dapat saya sebutkan, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema yang diberikan kepada saya bersama Al-Quran, raih kemenangan. Apakah kalau kita bersama Quran kita akan menang? Ya. Mana buktinya? Nabi Muhammad menang, Abu Bakar menang, Umar menang, Utsman menang, Ali menang, Umar bin Abdul Aziz menang, lalu kemudian Muhammad Al-Fatih menang, Salahuddin Al-Ayyubi menang. Jadi ini bukan sekedar wacana, bukan kucing dalam karung, pernah terjadi. Apa pesan Nabi? Taraktu fikum amrain. Ditinggalkan kepada kamu dua. Tamasaktum bihima, kalau kamu pegang, lam tadillu abada. Kamu tidak akan salah jalan, tidak akan sesat. Kitab Allah Al-Quran. Wa sunnati, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Semuanya lengkap dalam Quran. Kalimat semuanya lengkap dalam Quran ini dipermasalahkan orang sekarang. Kalau memang Quran lengkap, kenapa tidak ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Makna semuanya dalam Quran secara global. Secara global. Adapun detailnya, wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Quran kepadamu, ya Muhammad SAW, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan Nabi tentang Al-Quran itu, itulah disebut dengan hadis atau sunnah
Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa dilepaskan Quran dan Sunnah. Lalu kemudian setelah Nabi meninggal, siapa tempat kita berpegang? Al-ulama warathatul anbiya. Para alim ulama, pewaris para nabi. Sebagai apapun kita, maka ada dalam Quran. Sebagai seorang anak, fala taqul lahuma uff, jangan katakan ah. Wala tanharhuma, jangan durhaka. Sebagai seorang pemimpin kepada rakyat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Letakkanlah amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kamu menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil. Sebagai rakyat, Allah wa ati'ur rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang amanah dan pemimpin yang meletakkan amanah yang adil. Sebagai masyarakat, i'dilu, bersikap adillah kamu. Wa aqrabu littaqwa. Karena kalau kamu adil, berarti itu mendekatkan kamu kepada takwa. Bagaimana kehidupan kita? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Maksudnya Islam. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. La tanaza'u. Jangan berkelahi. Fatabshalu. Kamu akan gagal. Kalau kamu berkelahi, berkonflik, bercokol, fatabshalu. Kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum. Kamu kehilangan semangat. Jadi semua dalam Quran dijelaskan Allah secara global, secara umum. Dijelaskan detailnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian datang ulama, pewaris para nabi sampai pada hari kiamat. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam satu kesesatan. Jaminan garansi dari Nabi. Tidak mungkin seluruh umat dari Sabang sampai Papua, sampai Maroko, Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Australia bersepakat untuk satu kesesatan. Tak mungkin. Pasti ada satu kelompok. Walaula daf'ullahin nas. Kalaulah bukan karena yang satu meluruskan yang satu. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat munkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita bersama orang yang beda akidah dengan kita? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak memusuhi kamu, tidak membunuh kamu, tidak mengusir dari kampung halaman, tidak memerangi kamu. Antabarruhum, kamu boleh buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Sampai sedetil itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kita tinggal mengikut saja. Zalikal kitab, itulah Al-Quran. La raiba fih, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan, dia menjadi penunjuk arah. Sekarang orang mencari penunjuk arah melalui Google Map. Banyak yang nyasar masuk ke sungai, ke parit, jalan kosong tidak bisa dilalui dan lain sebagainya. Kalau Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan. Hudan, menjadi jalan petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Adapun orang yang tak takut pada Allah, yang ingin mencari dunia, yang ingin mencari kekuasaan, menghalalkan segala cara, Al-Quran hanya keluar dari mulutnya, tak sampai ke tenggorokannya, seperti anak panah yang melesat, lepas. Laisa minal Quran illa rasmuh, Quran hanya sebagai tulisan saja, dibaca, dilantunkan, ditulis sebagai kaligrafi yang indah, dimusabaqahkan, hanya sebatas itu. Musabaqah tidak salah untuk memicu, memotivasi. Tapi kalau membaca Quran hanya untuk musabaqah, masalah. Menulis kaligrafi Al-Quran di dinding masjid, di kanvas, bagus, motivasi. Tapi kalau merasa sudah mengamalkan Quran hanya dengan menulisnya di ruang tamu, cantik, di dinding masjid, sudah selesai, masalah.
Karena Quran diturunkan bukan untuk itu. Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai dasar hidup, way of life. Jalan kehidupan manusia semuanya kembali kepada bimbingan dan tuntunan Al-Quran. Kalau kita lepas dari Al-Quran, maka kita akan jauh dari hidayah, jalan petunjuk. Kalau sudah jauh dari jalan, kencang pun kendaraan kita, hebat pun mobil kita, tapi kalau tidak tahu jalan, kita akan nyasar, kita akan nabrak-nabrak. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama. Jadi jangan kita baca Quran sendiri. Banyak orang ketika masalah sholat ikut Quran. Ketika masalah puasa ikut Quran dan Sunnah. Ketika masalah nikah ikut Quran. Tapi kalau sudah cerita harta warisan, saya sendiri bisa memutuskan. Ini tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara total. Islam itu apa? Islam itu agama. Agama itu punya dasar sumber. Sumbernya apa? Al-Quran. Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah. Yang menurunkan Al-Quran, Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang membawanya, Jibril alaihissalam. Yang menjelaskannya, Nabi Muhammad. Apakah semua dijelaskan Nabi? Ada yang dijelaskannya secara global. Tapi ada yang belum zaman masanya dikirimkan Allah ilham kepada para ulama. Ulama yang soleh-soleh. Maka itu disebut dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir menurut pemahaman para orang-orang yang dipilih Allah. Ayat Quran dijelaskan Quran, ayat Quran dijelaskan Nabi, ayat Quran dijelaskan sahabat, ayat Quran dijelaskan tabi'in. Nabi, Quran, sahabat, Nabi, sahabat, tabi'in. Tapi ada Quran dijelaskan oleh para ulama dengan akal mereka sampai pada zaman ini tidak putus sampai pada hari kiamat. Kita tinggal yang tidak mengerti tanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ulama in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Prinsip manusia ini dua. Kalau tahu ngajar, kalau nggak tahu nanya. Saya termasuk orang yang tidak tahu, maka saya baca kitab tafsir para ulama, saya bertanya kepada para alim ulama, saya belajar. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kebenaran, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lau dha'a minni 'iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an. Seandainya hilang tali ontaku, tali onta, aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Tali onta ada dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Tidak ada perkara yang tidak bisa putus dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada jawabannya dalam Al-Quran, dia belum menemukannya. Kelemahannya bukan pada Quran, tapi pada alat untuk menemukan jawaban itu. Sedangkan kacamata kita saja kadang belum tentu membaca sesuatu. Apalagilah akal kita. Kalau kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Jadi perlu bermujahadah, perlu all out untuk mencari jawaban-jawaban kekinian yang ada di dalam Al-Quran untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan. Umat Islam kalau mau dia maju, maka kembali kepada tuntunan Al-Quran. Ambil contoh tentang kasus perzinahan. Dalam Al-Quran hukumnya jelas, az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Dan ternyata ada seorang dokter di Moskow, Rusia. Dia termasuk konseling orang-orang yang kecanduan penyakit seksual, konsultasi dengan dia. Maka salah satu terapi yang dia terapkan dipukul pakai rotan. Ternyata sembuh. Allah berjanji sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami.
Dulu orang berpikir bahwa cambuk 100 kali itu karena tidak ada penjara. Lalu mereka mengatakan bahwa hukuman penjara bisa menggantikan hukum cambuk 100 kali. Ternyata apa efeknya di penjara? Penjara membludak. Sampai di penjara melakukan kenakalan seksual lagi. Bahkan berubah orientasi seksualnya menjadi homoseks. Sampai di penjara malah pakai narkoba, menghabiskan anggaran negara. Sipir kurang. Muncullah suap, nepotisme, sogok menyogok. Satu kamar yang mestinya 20 orang diisi 200. Akhirnya macam ikan sarden di dalam. Karena mereka merasa risih, tidak tahan lagi. Yang satu dapat korek api, dia bakar bajunya. Kebakaran, sipir meninggal, polisi meninggal. Kalapas dipindahkan. Ternyata penjara tidak menyelesaikan masalah. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Darah orang tidak boleh ditumpahkan. Orang tidak boleh dibunuh. Karena nyawa dalam Islam amat sangat mulia. Kedatangan Islam diantaranya hifzun nafs, menjaga nyawa. Hifzul aql, menjaga akal. Maka haram khamar. Hifzul arad, menjaga kehormatan. Tidak boleh caci maki. Hifzul mal, menjaga harta. Tidak boleh mencuri. Hifzuddin, menjaga agama. Tidak boleh menistakan agama. Di antaranya kedatangan agama ini hifzul nafs, menjaga diri. Tapi ada orang yang boleh dibunuh. Siapa dia? An-nafsu bin nafsi, pembunuh. Pembunuh di penjara, sampai di penjara membunuh lagi. Menghabiskan anggaran untuk makan. Makan dia saja cukup untuk fakir miskin, yatim, du'afa, penghafal Quran, bangun pondok pesantren. Hukuman-hukuman ini memberikan pelajaran kepada kita tentang solusi kriminal di zaman modern. Kalau mau selamat, kembali kepada tuntunan Al-Quran. Semakin tinggi jabatan kekuasaan kita, semakin besar tanggung jawab di hadapan Allah, semakin kita akan nanti latus'alunna yauma idzin. Kamu akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak amalkan? Salat sudah kami amalkan. Puasa Ramadan sudah kami amalkan. Haji dan umrah tidak tertampung-tampung. Haji 30 tahun akan datang sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Bagaimana kamu diwajibkan berpuasa, begitu juga diwajibkan hukum mati bagi pembunuh. Kenapa kamu pilih-pilih? Solusi tidak lain adalah kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita takut diejek oleh orang Barat atas nama kemanusiaan, kadang-kadang kita ini melihat gegap gempita hebatnya peradaban Barat, lalu lupa bagaimana mereka menunjukkan sayangnya kepada binatang. Dia pergi ke tempat minyak tumpah di Teluk Brazil, dia mandikan penguin. Lihatlah perhatian Barat kepada hewan. Tapi mata kita seakan-akan buta melihat bagaimana mereka menyiksa. Bagaimana mereka menyiksa dalam acara di Spanyol, menusuk banteng. Kenapa itu tidak dianggap sebagai penyiksaan terhadap binatang? Kenapa masalah-masalah yang kecil ditampakkan besar, yang besar dikecilkan? Kenapa kita tidak objektif melihat masalah? Dalam Islam diajarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau kita ingin selamat, maka kita kembali kepada tuntunan Al-Quran, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Lebih kurang 18 menit saya berbicara sebagai pengantar dialog kita pada petang hari ini. Saya kira demikian Ustadz Endri sebagai pengantar menuju tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz. Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa sekali. Ternyata memang setelah kita mendengarkan paparan dari Ustadz barusan, itu semakin bangganya dan semakin cintanya kita terhadap Al-Quran. Dan ternyata memang betul bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi umat manusia. Solihul likuli zaman wa makan, barangkali Al-Quran itu selalu relevan atau sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Tapi tentunya barangkali bagaimana cara menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, tentunya ada cara-cara bagaimana cara membuka atau menafsirkan Al-Quran, dan tentunya tadi Ustadz mengatakan bahwa tafsir para ulama itulah memang yang terbaik, tidak berdasarkan tafsir berdasarkan pikiran atau hawa nafsu kita, tapi bersandarlah kepada para ulama yang sudah tentu dari sisi keilmuan, keimanan, kesolehannya sudah tidak diragukan lagi. Ustadz, barangkali ini karena pertanyaan sebetulnya banyak sekali, tetapi kita pilih dari pertanyaan terbaik yang masuk ke Instagram Al-Qasbah. Barangkali saya bacakan satu persatu, berikut kawan saya Pak Sigit nanti akan ikut membacakannya. Siap, Pak. Pertanyaan pertama ini dari Tria Anggraini, akunnya Tria Anggraini. Ini bertanya begini, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah bersama Al-Quran? Dan bagaimana cara melawan rasa malas dalam beribadah atau berbuat kebaikan? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar istiqomah dalam bersama Al-Quran, Ustaz. Silakan, Ustaz. Lain orang mungkin lain cara dia untuk istiqomah. Ada orang, saya bisa istiqomah kalau ketemu kiai. Ada orang ngomong. Ada yang mengatakan dia istiqomah kalau nunggu musibah. Ada yang meninggal, ada yang sakit, baru kemudian bangkit semangat. Tapi kalau saya pribadi, untuk memicu semangat beribadah adalah dengan melihat orang meninggal dulu. Saya usahakan dalam sebulan itu datang takziah, atau menjenguk orang sakit, atau datang ke pemakaman. Kalaupun sudah terlambat, tetap sholat di atas. Boleh sholat seperti yang dilakukan Nabi saat ada tukang sapu meninggal. Nabi tanya mana makamnya dan Nabi sholatkan. Jadi cari di mana titik awal startnya dulu. Titik startnya adalah kematian. Melihat orang mati, melihat orang sakit, menjenguk orang terkena musibah, sholat jenazah, ikut ke pemakaman, sholat di atas makam, sholat jenazah. Ini titiknya. Setelah ketemu titiknya, dijaga titik ini, yaitu dengan berjamaah. Jadi gabungkan diri ke dalam grup-grup. Alhamdulillah kita sudah punya grup Al-Qasbah. Jadi Al-Qasbah mesti mengkoordinir grup. FB-nya, buat FB, IG, komunitas lingkungan di alam maya. Karena kita ini punya lingkungan 3. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, lingkungan medsos. Jadi lingkungan medsos mesti dikelola oleh Al-Qasbah. Tidak bisa jamaah ini lepas saja. Bagaimana toko roti mengelola kita? Kita lewat di toko roti, kita nggak kenal siapa yang jaga di dalam, tidak pernah ketemu, tapi WA-nya masuk ke handphone. Anda dapat bonus diskon roti 5% pagi. Toko roti mengelola kita. Al-Qasbah kenapa tidak mengelola orang-orang yang hijrah? Maka berjamaah. Bagi yang sudah berjamaah bersama Al-Qasbah, alhamdulillah. Bagi yang belum, berjamaah. Karena wa minal isnaini ab'adu. Setan akan menjauh dari orang yang berjamaah. Pertama, temukan titiknya pada orang meninggal, orang sakit. Setelah ketemu titik balik,
menggabungkan diri dengan orang-orang baik berjamaah. Kalau sudah berjamaah, ngajinya berjamaah, sholatnya berjamaah. Jadi yang kita lakukan petang ini termasuk ngaji berjamaah. Partisipan kita 5, 3, 4. Sesungguhnya ini di-share, ada yang menonton melalui streaming, lalu kemudian nanti di-upload, dia akan berlipat-lipat lagi. Ngaji jangan berhenti. Karena kalau berhenti ngaji, ini mesinnya mati, dingin. Kalau sudah mesin mati, memanaskannya sulit lagi. Lalu kemudian mengamalkan, berusaha terus. Lalu kemudian setelah itu barulah istiqomah. Jadi 2 usaha, 2 pemberian Allah. 2 dari kita, 2 dari Allah. Tapi yang dari kita ini mesti duluan. Pertama, menemukan titik hijrah. Setelah itu berjamaah. Nanti Allah akan kasih 2, istiqomah dengan husnul khatimah. Jangan pernah bermimpi istiqomah dan husnul khatimah kalau tidak mau hijrah dan berjamaah. 4. Hijrah, jamaah, istiqomah, husnul khatimah. Demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya untuk akun Tria Anggraini. Dan berikutnya ada pertanyaan Ustadz dari akun Irma Fitriani. Pertanyaan seputar adab untuk akhwat atau wanita yang sedang berhalangan. Itu ada bersama Al-Qur'annya seperti apa Ustadz? Silakan. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid, tidak boleh iktikaf, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu yang saya pegang. Itu yang saya amalkan. Tapi ada pengecualian bagi perempuan yang hafal Quran, ingin murojaah, mengulang hafalan, maka dia boleh membaca an zahri qalbin, dalam hati. Mulutnya tidak bergerak, diam. Jadi kalau dia hafal Quran 30 juz, dia ulang 1 hari 2 juz atau 5 juz. Bisa mengulang, konsentrasi, mengulang, tanpa keluar di mulut. Begitu juga yang baru memulai hafalan. Nah, tentang membawa Al-Quran, boleh membawa Quran kalau terjemah tafsirnya lebih banyak daripada ayat. Insya Allah terjemah itu lebih banyak daripada ayat. Karena bahasa Indonesia itu baraba, memukul. Tapi bahasa Indonesianya, dia seorang laki-laki sudah memukul. Qala, berkata. Dia seorang laki-laki sudah berkata. Jadi kitab tafsir apapun yang dibawa boleh karena lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya. Jadi kalau mau disiasati tetap boleh. Kalau mau baca, baca terjemah. Tidak masalah baca terjemah. Jadi tidak ada halangan bagi perempuan yang sedang menstruasi untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi sekarang ada Quran Android di handphone. Boleh, karena tidak menyentuh. Quran itu ada di dalam. Tak masalah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Unmute. Di unmute dulu baru bicara. Mute, mohon maaf Nuh. Baik Ustadz, luar biasa. Tadi itu adab ya, bukan azab, adab. Bagi orang yang, bagi perempuan yang sedang halangan seperti itu. Ada juga di sini pertanyaan dari akun Muhammad HLHFJ nih Ustadz ya. Z, pertanyaan seputar bolehkah kita berbangga untuk diri sendiri karena sudah hafal dan mentadabburi surah-surah tertentu beserta maknanya nih Ustadz. Itu pertanyaannya. Silakan Ustadz. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal. Rajulun atahullahu ilman. Dalam riwayat lain, atahullahu Qur'anan. Ada orang yang hafal Quran, mahir Quran, lalu kemudian kita ingin seperti dia.
Dari mana kita tahu dia hafal Quran? Kalau tidak, dia menyatakan dirinya hafal Quran. Jadi bagi penghafal Quran, kamu mesti mengatakan saya hafal Quran. Sudah mendapatkan sanad dari Syekh Fulan. Saya ini juara musabaqah tilawatil Quran. Jadi kalau ahli Quran sembunyi, sementara ahli khamar dengan bangganya menunjukkan dirinya. Podcast khamar, begitu bangganya menunjukkan ini minumannya, mabuknya segala macam. Kenapa Anda malu menjadi pakar Al-Quran? Saya selalu kalau dalam tausiah ada di situ saya sebutkan ini pakar Al-Quran, dia hafal Quran. Saya motivasi. Kemarin ketemu adik kelas alumni Al-Azhar, hafal Quran, tamat dari kuliah Fakultas Al-Quran. Saya motivasi buat channel. Buat channel di YouTube kajian tahsin tahfiz. Fokus di dua itu aja. Tahsin tahfiz, tahsin tahfiz. Nanti saya endorse. Nanti saya share. Karena kalau pakar Al-Quran bersembunyi, pakar zina ngomong, pakar khamar ngomong, pakar maksiat ngomong satu hari berkali-kali di TV, di medsos. Kenapa pakar Quran bersembunyi? Mana pakar-pakar Quran? Kasih ke saya videonya, saya share. Saya posting di Instagram. Mana nomor-nomor handphonenya? Saya buatkan video. Supaya semua masyarakat ini tahu mau belajar kepada siapa. Kenapa bersembunyi para pakar Al-Quran? Kalau bersembunyi, berarti Nabi bersembunyi aja di Gua Hira, nggak usah turun. Berarti ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ghazali, kenapa mereka muncul? Kalau begitu Imam Syafi'i nggak usah keluar. Imam Syafi'i ngajar di masjid. Pakar Quran, kalian khususkan ngajar. Saya pulang dari Maroko ngajar. Setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas Unri, kajian hadis. Di-share ke seluruh masjid. Hadiri pengajian. 4 tahun. Khatam. Pindah Masjid Al-Falah. 2 tahun. Pindah Masjid An-Nur. Kalau pakar Qurannya sembunyi di kamar, habislah Al-Quran ini. Allah menyertakan Anda bersama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Persatuan penghafal Quran, persatuan qurra, persatuan ahli qiraat, persatuan qori-qori hafal Quran, qiraat hafs, persatuan qori-qori hafal Quran, qiraat warsh, supaya semua orang mengerti, paham. Mesti bangkit. Adapun masalah hati, dijaga dengan istighfar, dijaga dengan banyak sholat dan zikir. Tapi mereka mesti muncul ke permukaan. Demikian. Wallahu a'lam. Oke, Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Nina Herdiana. Assalamualaikum. Ini pertanyaan bagus sekali Ustadz, karena berangkat dari keluarga barangkali ya. Ustadz, bagaimana mencetak generasi Quran dalam lingkungan keluarga? Enggak Ustadz? Kalau ngasih hadiah ke anak, ngasih hadiahnya buku Iqra. Kasih hadiahnya mushaf Quran cantik. Anak perempuan cari mushaf warna pink. Anak laki-laki cari mushaf kayu yang berkesan untuk dia. Tulis hadiah, tanggal, menjadi amal jariah. Belikan MP3 Quran. Kalau mau kasih gadget, handphone, di dalamnya masukkan program software Quran. Potongan kajian-kajian, video-video Al-Mukarram, Ustadz Muzammil Hasballah. Kalau Al-Qasbah punya aplikasi, punya program, masukkan. Masukkan ke Play Store, supaya bisa dinikmati orang banyak. Kalau mau menjadi amal jariah. Lalu kemudian di rumah, TV kalau lagi off, munculkan suara Al-Quran.
Bagaimana di set TV itu ketika sedang off munculkan suara Al-Quran. Lalu kemudian di kendaraan, di mobil, di kendaraan supaya CD-CD MP3 Al-Quran. Di rumah, ruang tamu, gambar-gambar kaligrafi Al-Quran. Suara MP3 Al-Quran, video Al-Quran. Kalau jumpa ponakan-ponakan, pertanyaannya, sudah hafal surat apa? Sudah juz berapa? Coba murojaah, nak. Coba ulangi hafalannya. Kalau mau ngasih duit, 25.000, 10.000, 100.000, sebelum kasih duit, suruh dulu ulang ngapal. Surah Ad-Duha. Nggak bisa juga, Qul huwallah, tetap kasih duit. Jadi bagaimana kita membudayakan ini. Nah, jadi kalau begitu nanti ketika dia ketemu, dia ingat. Ketemu amu ini, ketemu paman ini, ketemu encing, maka mesti menyetor hafalan Quran. Bagaimana ketika dia ingat kita, dia ingat Quran. Dia ketemu kita, dia mau setor hafalan Quran. Ketemu sama Ustadz Somad, mau setor hafalan surat apa? Bagaimana tidak hanya sekedar ada waktu khusus. Dari maghrib ke isya Quran. Selepas itu tidak Quran. Enggak. Seluruhnya Quran. Di ruang tamunya Quran. Di dapurnya Quran. Di mobil Quran. TV-nya Quran. Demikian. Wallahu a'lam. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi perlu dukungan semuanya, Ustaz ya. Termasuk juga kalau ingin kita punya Al-Quran digital di Play Store nih Ustaz. Alhamdulillah sudah ada juga Al-Quran Al-Qasbah versi digital nih Ustaz. Alhamdulillah. 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 Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari akun dari akun Kiki Agnia. Pertanyaannya, apa Ustaz efek ketika kita jauh dari Al-Quran? Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah dekat dengan Al-Quran Ustaz? Silakan Ustaz. Siapa yang jauh dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami akan ikatkan dia dengan syaitan dan dia akan berteman dengan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Setan itu sifatnya bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika kita baca Quran, ketika kita dengar Quran. Lalu ketika kita baca Quran, dia sembunyi. Ketika kita berhenti, dia keluar. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat. Rahmat berhenti ketika kita jauh dari Quran. Makanya doanya Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu dengan sebab Al-Quran. Rahmat milik Allah. Kita meminta rahmatnya. Rahmat itu turun karena sebab Al-Quran. Muliakan penghafal Quran. Beri beasiswa kepada orang hafal Quran. Berikan prioritas. Wahai rektor-rektor, berikan beasiswa, penerimaan khusus. TNI tahun ini menerima penghafal Quran jalur khusus. Saya mendapatkan WA-nya supaya disampaikan. Ada penerimaan prioritas supaya nanti tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Dia tidak menjadi radikal, dia tidak menjadi ISIS, dia tidak menjadi penjahat. Dia menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Negeri ini perlu diqurankan, perlu diruqyah. Kalau sudah semuanya hafal Quran, maka setan-setannya kabur, hilang. Nah, ini insya Allah terwujud kalau ada sinergi. Tidak hanya ustadz saja, tapi semua elemen mesti berperan serta mewujudkan Indonesia yang Qur'ani. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu terwujud. Dan Al-Qasbah salah satu yang berkontribusi menuju cita-cita itu. Insya Allah. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Pertanyaan Luar biasa Ustaz Henry ya. Iya. Amin. Betul Semoga sekali. Al-Qasbah salah satu bagian dari sana ya Ustaz ya. Nah, itu dia. Amin, mudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan yang begitu luar biasa nih. Pertanyaannya dari Tesha, Cindy 25. Pertanyaan begini Ustaz, ini menarik sekali. Bagaimana caranya agar kita bisa mengamalkan Al-Quran ketika kita sedang sibuk? Silakan Ustaz. Wah, luar biasa.
Berawal dari mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dengar. Karena Quran itu awalnya mendengar. Nabi mendengar Jibril, sahabat mendengar Nabi, tabi'in mendengar sahabat, tabi'in mendengar tabi'in. Quran itu bukan membaca tapi mendengar. Mendengar bagaimana suara, bunyi, gunnah, qalqalah, mat. Setelah mendengar baru membaca. Karena mushaf datang belakangan, ditulis. Setelah mendengar baru membaca. Maka sesungguhnya anak-anak di Mesir itu hafal karena mendengar, bukan karena membaca. Kita pun sebenarnya mendengar Al-Fatihah. Tidak ada kita menghafal Al-Fatihah. Kita mendengar Al-Fatihah karena sering, baru dia menjadi hafal. Kalau kita sudah hafal, dia akan terngiang. Seperti orang menghafal lagu, dia akan terngiang jalan sendiri. Orang yang hafal lagu, ingat itu. Lagu itu tidak pernah orang menghafal lagu, baca lirik, enggak pernah. Tapi karena sering mendengar, lalu terngiang dan ternyanyi sendiri. Nah, maka biasakanlah pendengaran mendengar Quran, lalu kemudian membaca Quran, menghafal Quran, lalu menghafal, mungkin kita tidak bisa semua surat-surat pilihan, kita ulang-ulang dalam sholat, kita ulang-ulang, punya target-target sendiri, ada bacaan-bacaan khusus, habis sholat subuh, habis sholat maghrib, habis sholat subuh awal hari, habis sholat maghrib awal malam. Lalu kemudian ada yang bacaan khusus, man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Kahfi hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, adha'a lahu min nur. Allah terangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Lalu kemudian man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia diampunkan Allah. Lalu kemudian kita membuat ada target-target khusus untuk pribadi kita. Kalau ada komunitas yang membuat kita menjadi istiqomah baca Quran, pakai setoran, ada adminnya, ada ketuanya, ikut. Itu untuk membuat kita termotivasi. Karena kalau hanya pribadi-pribadi, hari ini semangat, besok tidak semangat. Tapi kalau mesti setoran, setorkan MP3 bacaan Anda. Kita baca, kirimkan. Nanti sore dia nagih. Ini kok belum ngirim nih, mana? Itu dalam rangka persahabatan kita, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi lagi-lagi mesti ada komunitas-komunitas. Saya berharap Al-Qasbah mengembangkan itu. Bagaimana orang punya setoran bacaan, orang punya setoran hafalan, ada setoran bertingkat-tingkat, berlevel. Buat level 1 setoran dengar. Hari ini sudah dengar berapa ayat? Report, lapor. Saya sudah dengar ayat ini sampai ayat ini. Level di atas setor bacaan. Kirimkan bacaan Anda MP3-nya. Kirim. Sudah baca ini tadi. Itu untuk melatih kita. Karena kalau sendiri-sendiri, kita buat pesantren digital. Kalau dulu mengejar ketertinggalan, nggak sempat mondok, sekarang masih bisa mondok. Al-Qasbah mesti mengelola itu, karena kalau hanya sekedar ceramah, tausiah, berhenti. Tidak berkelanjutan. Demikian. Amin. Ini Masya Allah. mudah-mudahan ini Biasa keluarga Al-Qasbah di seluruh Amin. Indonesia bisa mewujudkannya ya Ustaz ya. Betul sekali Ustaz. Insya Allah. Berikutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz Abdul Somad dari akun Nawa Siti Al Munawaroh. Pertanyaannya saya singkat, bahwasanya merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah banyak lahirnya para penghafal Al-Quran. Adakah ciri khusus penghafal Al-Quran yang dimaksud Ustaz? Orang yang membaca Al-Quran, Quran itu hanya di bibirnya, tak sampai masuk ke hati. Lalu kemudian Al-Quran itu melesat, seperti melesatnya anak panah. Maknanya tidak memahami Al-Quran. Nah sekarang terbagi dua ini. Yang satu mengatakan kita fokus di tahfiz. Yang satu mengatakan untuk apa memperbanyak tahfiz kalau nggak ngerti. Akhirnya umat ini bingung. Jadi saya bersama sahabat-sahabat kumpul,
kita membahas kurikulum, pondok 6 tahun, dari tahun 1 ke tahun 3 kita fokus di tahfiz. Tahun 1, 2, 3 kita tidak ganggu dengan yang lain. Tahfiz saja. Di tahun keempat, itu kita cari metode yang paling cepat untuk bisa baca kitab kuning. Namanya metode Al-Miftah dari Sidogiri. 6 bulan, 10 bulan, setahun. Di tahun keempat. Tahun kelima, itu mempraktekkan penguasaan baca kitabnya dengan baca kitab akidah. Akidah dulu. Dari mulai Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Lalu kemudian masih di tahun kelima, kalau masih ada kesempatan, karena tadi menghafalnya dia tinggal ngulang. Kalau dia sudah hafiz 3 tahun, dia akan mengulang 1 hari 2 juz habis sholat subuh. Nanti yang kosong-kosong ini bisa diisi baca kitab. Fikihnya. Fikihnya dari mulai matan, supaya fokus di fikih ini. Matan takrib, fatul qarib, lalu kemudian i'anah, lalu kemudian kitab-kitab yang besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi paling tidak dia sudah ngerti. Jadi nanti connect antara ayat, akidah, fikih, tafsir. Barulah kita kenalkan dia dengan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang fokus pada hukum saja, tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang bercerita tentang akal, tentang tafsir Bir-Ra'yi, tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kita kenalkan, dia sudah punya alatnya. Kita siapkan goloknya, kita siapkan pisaunya, nah dia akan masuk ke hutan belantara. Jadi tidak perlu kita perdebatkan apakah tahfiz saja, apakah kitab kuning saja, saling melengkapi. Yang belum punya tahfiz supaya mulai giat tahfiz. Yang belum punya pengetahuan kitab kuning supaya di merger antara pengetahuan tahfiz dengan kitab kuning tidak saling bertabrakan. Orang sekarang saja yang membenturkan itu. Kalau dulu para kiai-kiai kita menghafal Quran dan tetap menguasai kitab kuning. Demikian. Allahu a'lam. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Wah, berikut lagi Ustadz nih, ada pertanyaan yang luar biasa. Dari Robi Firmansyah. Ustadz, jika kita menghafal beberapa juz dalam Al-Quran, tetapi beberapa tahun kemudian dia melupakan hafalannya. Apa hukumnya jika kita melupakan hafalan kita? Dan mohon nasihatnya agar kita bisa semangat menghafal Al-Quran lagi. Terima kasih Ustaz. Enggak. Orang yang sengaja melupakan, sengaja meremehkan, maka dikhawatirkan dia dilaknat Allah. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Kalau karena satu dan halal kesibukan, sekarang coba diulang-ulang lagi. Kalau sudah diulang-ulang karena keterbatasan usia tidak juga bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya berharap dari dialog kita petang ini jangan cuma sekedar dialog. Al-Qasbah yang memang sudah fokus pada Quran, tolong buatkan grup-grup supaya grup yang grup awal, grup cara baca dulu. Kemudian grup di atas, grup yang pernah ngapal, nyetorkan lagi hafalan. Sekarang dengan adanya alat-alat canggih ini, bisa kirim MP3, bisa melalui kita buat Zoom. Jadi dia setoran melalui Zoom. Setoran lagi. Jadi kalau Al-Qasbah punya SDM, para hufaz, tolong para hufaz kelola lagi pondok pesantren tahfiz virtual. Kumpulkan para penghafal Quran. Ini sekarang masyarakat sedang giat-giatnya, tapi tidak terfasilitasi karena keterbatasan. Mungkin satu hafiz bisa mengelola satu grup, misalkan 20-30 orang. Dibuatkan. Nanti Ana akan share di Instagram. Kalau sudah siap, Al-Qasbah punya 100 grup. Grup 1 Al-Hafiz Fulan, grup 2 Al-Hafiz Fulan. Satu hafiz, satu grup bisa 20 orang. Ada yang setoran bacaan, ada yang setoran hafalan,
ada yang setoran makna mau produk, hubungi nomor kontak berikut ini, ana share di Instagram. Ana tunggu ke depan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini tantangan dari Ustaz sudah dua saya catat nih Ustaz ya. Satu untuk para ahli atau para ahli Al-Quran untuk membuat konten di sosial media. Yang kedua untuk Al-Kosbah sendiri untuk membuat grup-grup pembelajaran Al-Quran sesuai levelnya. Wah, ini luar biasa penuh tantangan Ustaz sore ini. Baik, berikutnya Ustaz, kita pun juga mengambil pertanyaan dari Bapak Ibu yang bertanya melalui chat Zoom. Salah satunya yaitu Ilham Muhtar, Bapak Ilham Muhtar, pertanyaannya, apa hukumnya menjadikan tilawah Al-Quran sebagai ringtone handphone karena Allah menyuruh kita untuk menyimak Al-Quran jika mendengarkan ayat dibacakan. Tapi kalau dijadikan ringtone HP malah dimatikan untuk jawab telepon yang masuk. Itu dia Ustaz pertanyaannya. Syekh Ali Jum'ah dan Darul Ifta Al-Misriyah, rumah fatwa Mesir, melarang azan dan ayat Quran sebagai ringtone. Sebabnya dua. Yang pertama, putus di tengah jalan. Qad aflahal halo, putus ayatnya. Tidak sampai wakaf, walid tidaknya rusak. Yang kedua, kalau handphonenya dibawa ke WC, berbunyi suara ayat dalam WC. Tidak boleh membaca Quran dalam WC. Maka ketika dibawa ke dalam WC berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dalam WC. Itulah dua alasan mengapa tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Ustaz Henry, untuk pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dulu ya. Oke. Baik, baik. Kita akan ke penanya berikutnya. Ini dari chat Zoom juga. Ini dari namanya Nur Aisyah, Ibu Nur Aisyah. Pertanyaannya, apakah maksiat yang dilakukan berefek terhadap hafalan Al-Quran, Ustaz? Silakan, Ustaz. Syakautu ila waqi'in. Aku mengadu kepada guruku Waqi' su'a hifzi, hafalanku rusak. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' mengatakan tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan kepada orang pelaku maksiat. Demikian pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya bahwa maksiat mempengaruhi hafalan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu pertanyaan dari chat Zoom. Silakan Ustaz Henry. Yang terakhir sebetulnya itu. Terakhir gitu ya. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan begitu banyak sebetulnya banyak dari sekali. pertanyaan Betul. secara langsung live sudah di sini di Zoom itu. Apa mungkin dibacakan salah satunya mungkin di sini? Boleh, silakan Ustaz. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Satu saja Satu saja dipilih. barangkali yang langsung dari Zoom ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh baca basmalah saat di kamar mandi untuk keperluan wudhu? Apa cukup dalam hati itu? Silakan Ustadz. Baik. Nah, nampaknya Ustaz Abdul Somad keluar. Sebenarnya mungkin signal ya Ustaz ya. Ini gangguan signal. Iya. Kita menantikan kembali beliau bergabung bersama kita. Ini pertanyaan terakhir dari chat Zoom tadi ya. Ketika wudhu di WC kita baca basmalah boleh enggak gitu ya? Atau dalam hati atau bagaimana itu dia? Kita masih menunggu Ustaz Abdul Somad untuk Ustadz bergabung kembali. Hadir kembali, barangkali dibacakan ulang. Iya. Belum. Ya, oke. Barangkali ini kita ulang bacakannya barangkali. Assalamualaikum Ustadz. Kelewat nih. Hukum membaca bismillah barangkali Ustadz nih. Ketika di WC apakah diperbolehkan? Membaca bismillah kalau di dalam toilet itu ada WC-nya. Kalau di toilet itu hanya ada shower dengan keran, boleh berwudu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kamar mandi itu ada WC-nya, tempat buang air besar, buang air kecil, tidak boleh membaca bismillah secara jahar. Bacalah secara sir di dalam hati, niat dalam hati saja. Wallahu a'lam bishawab.
Rupanya itu sebagai pertanyaan terakhir ya. Baik, ini kendala Zoom di sore hari ini. Mungkin apa namanya sedang signal ya, Ustadz ya, biasanya ini yang jadi kendala. Tapi alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan itu sudah dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Tinggal yang terakhir tadi ya. Iya, betul sekali. Baik, kita masih menantikan apakah Ustadz Abdul Somad akan kembali bergabung bersama kita di ruang Zoom ini. Karena ini freeze ya. Ini freeze atau masih bergabung Ustadz? Oh, oke. Baik. Baik, itu rupanya sebagai pertanyaan terakhir Ustadz Abdul Somad dari Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom dan juga di sosial media. Dan sebagai terakhir ada kesimpulan hal yang ingin disampaikan kepada jamaah yang hadir di ruang Zoom ini Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Somad. Untuk jamaah, teruslah mencari sarana-sarana yang bisa membuat kita istiqomah dengan Al-Quran. Cari guru-guru mengaji di dekat rumah, surau, langgar, musola, masukkan anak, bapak, ibu, daftar. Masukkan ke sekolah tahfiz Quran. Mencari. Untuk Al-Qasbah, kumpulkan para penghafal Quran, buatlah pesantren virtual, pesantren Zoom, pesantren online. Ada orang yang menyetorkan bacaan, ada yang menyetorkan hafalan, ada yang menyetorkan tulisan. Satu ustadz mengkoordinir 20-30 orang, majelis pagi, majelis petang, majelis siang, ada rapornya, ada ijazahnya, karena orang semakin banyak dan kita fasilitasi dengan alat komunikasi modern ini. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Somad sudah bergabung dan memberikan ilmunya di sore hari ini. Jazakallahu khairan katsira Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz Henry, alhamdulillah kita sudah